Tapi sebelum saya mulai untuk sosiologi bisnis, ada tugas bagi teman-teman peserta mata kuliah sosiologi bisnis. Silakan teman-teman membuat ulasan, mencari gambaran, browsing di internet, bisnis apa saja, dan coba teman-teman cari apa ada ciri khas atau gambaran dari pengaruh sosiologi di dalamnya. Selamat datang di mata kuliah sosiologi bisnis untuk pertemuan pertama, dan saya langsung memberikan tugas kepada teman-teman. Tidak jauh dari kita, di sana ada anak-anak SMA mengambil momen untuk foto-foto di atas menara panorama Tentena seperti yang dilihat. Jadi memang setelah saya coba untuk lakukan survei, ada beberapa bagian yang itu bagus dikembangkan, terutama mendukung bagaimana kita membuat koneksitas dengan bagian di atas kawasan hutan pinus panorama Tentena. Nah, kalau di bagian atas itu sifatnya itu bentuk pengelolaannya, jadi itu aset dari pemerintah provinsi, kemudian diserahkan kepada komunitas pengelola hutan pinus, dan mereka yang mengelola pariwisata, wisata hutan pinus, ekowisata di kawasan hutan pinus panorama Tentena. Nah, kemudian kita sampai di sini. Ini saya kurang tahu apakah ini juga punya aset, bagian dari aset pemerintah provinsi, atau ini merupakan aset dari pemerintah kabupaten.
Dalam materi sebelumnya telah disampaikan perihal sosiologi bisnis dan apa yang membedakan dari sosiologi ekonomi. Juga memposisikan bahwa ilmu bisnis merupakan kajian interdisiplin. Selain ilmu bisnis, terdapat ilmu manajemen juga sebagai kajian interdisiplin. Di tayangan sebelumnya, saya telah mengawali materi pengenalan wilayah untuk sesi pembelajaran kita, studi kasus geospasial, dan saat ini kita masuk pada fase lanjut dari fase pengenalan wilayah. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan bell untuk memperoleh informasi berupa konten-konten terbaru dari channel YouTube Adriani Gallery Adoniram Tobondo, dan kunjungi juga serta subscribe channel YouTube Anak Kampus CPC. Pertama-tama kita harus tahu definisi pengorganisasian. Pemahaman ini sangat mendasar dan penting sebelum kita bisa merencanakan, mengevaluasi, mengembangkan, membuat, dan menerapkan berbagai hal untuk perencanaan serta penataan wilayah, atau secara umum memahami tata ruang, baik tata ruang sosial dan tata ruang ekonomi atau umumnya geospasial. Setidaknya ada 3 definisi pengorganisasian. Pertama, dipahami sebagai langkah untuk menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang perlu. Ada lagi menyangkut penetapan tugas dan wewenang seseorang, pendelegasian atau perwakilan dan atau pelimpahan tugas dan tanggung jawab, serta kewajiban dari seseorang kepada orang yang ditunjuk atau orang yang dipercayakan, dan seluruhnya dilakukan untuk mencapai tujuan. Kedua, dipahami sebagai suatu proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Ketiga, dipahami sebagai proses dalam menciptakan struktur organisasi atau menyangkut proses penyusunan dan penempatan pekerjaan dalam organisasi. Dari definisi pengorganisasian ini, kita tahu bahwa setiap individu atau kelompok dan atau organisasi, baik organisasi negara, organisasi masyarakat, dan organisasi lain misalnya market, masing-masing memiliki fungsi berbeda, juga kapasitas berbeda. Meski demikian, dalam Undang-Undang Dasar kita, usaha untuk membangun masyarakat guna mencapai tujuan bersama, yaitu menyejahterakan masyarakat, bukan semata-mata tanggung jawab dan kewajiban negara, tetapi tanggung jawab dan kewajiban bersama. Dan kita akan memulai itu dengan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan pengorganisasian. Dari definisi pengorganisasian, definisi pertama yaitu langkah menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan. Di sini definisinya sesuai dengan wilayah yang sedang kita kaji. Panorama Tentena. Wilayah ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kawasan aset pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya berada di puncak panorama ekowisata Hutan Pinus, dan kawasan aset pemerintah daerah Kabupaten Poso, tepatnya berada di Menara Panorama X Pesanggrahan TVRI. Jadi di sini disimpulkan bahwa pengertian pengorganisasian seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya juga menunjuk kepada pembagian dan pengelolaan aset. Pertanyaan selanjutnya, mengapa perlu dibagi kawasan asetnya? Panorama Tentena. Ini agak luas ini. Jika kita membahas tentang kawasan atau lingkungan dan atau wilayah, seringkali ditemukan bahwa keberadaan kawasan aset pemerintah juga berada atau berdampingan dengan kawasan aset yang dimiliki warga atau kawasan aset yang dimiliki organisasi non-pemerintahan lainnya, baik mengarah kawasan aset organisasi masyarakat atau ormas
atau lembaga sosial masyarakat dan atau mengarah pada kawasan aset yang dimiliki perusahaan atau industri. Di sini, geospasial sudah cukup jelas, yaitu kawasan aset yang dibagi menurut kepemilikan dan atau pengelolaan. Bayangkan kalau tidak dikelola bagus, ini dimanfaatkan dengan baik pemerintah daerah, kehilangan aset yang besar. Kita kembali ke manajemen geospasial. Bidang kajian ini merujuk pada beberapa studi, antara lain studi pembangunan, perencanaan wilayah atau perencanaan tata ruang, kebijakan pembangunan, ilmu kesejahteraan, fotogrametri, studi lingkungan hidup, geografi, geologi, ilmu tanah, ilmu manajemen, dan ilmu bisnis. Ilmu sosial memiliki peranan pada manajemen tata ruang sosial dan tata ruang ekonomi yang terbagi pada beberapa bagian utama, antara lain studi pembangunan, kebijakan pembangunan, studi lingkungan hidup, ilmu manajemen, dan terakhir ialah ilmu bisnis. Manajemen geospasial digerakkan oleh 3 roda utama, dan setiap roda harus diperhatikan dengan baik apakah bekerja sesuai harapan atau tidak sama sekali. 3 roda dari manajemen geospasial dibagi menurut bentuknya. Pertama, di aras manajemen dan birokrasi. Ini menunjuk pada strukturalisasi organisasi. Kemudian kedua, di aras komunikasi dan aplikasi. Kita akan membahas kedua aras dari bentuk 3 roda manajemen geospasial. Model pertama, manajemen dan birokrasi. Model ini memiliki 3 roda manajemen geospasial. Masing-masing terdiri dari otoritas atau kewenangan, legalitas, dan kontrol. Saya tidak akan membahas satu persatu pengertian dari otoritas atau kewenangan hingga kontrol. Dan mahasiswa bisa menelusuri lebih lanjut pengertian tersebut, baik melalui Google ataupun buku cetak. Saya hanya menjelaskan secara praktis 3 roda manajemen geospasial dalam model manajemen dan birokrasi. Pertama, otoritas atau kewenangan. Di sini lebih dipahami sebagai siapa yang berhak mengelola dan dasar dalam pengelolaan. Jika kita melihat kapasitas kawasan aset dari tempat dibangunnya menara panorama, pesanggrahan Tentena, dan bangunan pelengkap lainnya, maka kapasitas pengelola berasal dari lingkungan pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah Kabupaten Poso. Mereka memiliki kewenangan sejak awal pembangunan kawasan menara panorama pesanggrahan tersebut hingga selesai dibangun. Sebaliknya, jika kita melihat kapasitas dari keberadaan lahan di kawasan aset pemerintah daerah, maka pihak pengelola bisa berasal dari mereka yang memiliki lahan berdampingan dengan kawasan aset pemerintah daerah. Setiap pengelola memiliki kewenangan berbeda-beda. Hanya saja pada studi kasus manajemen geospasial, pemerintah daerah dapat menyerahkan kawasan asetnya kepada mereka yang ditunjuk sebagai pengelola baru, dan pemerintah daerah bertindak sebagai marketing eksekutif yang berperan memikirkan teknik promosi dan marketing kawasan tersebut, termasuk pembagian profit. Penting diketahui bahwa untuk menjamin gigi roda pertama ini berjalan baik, otoritas atau kewenangan sangat tidak disarankan setiap pihak mempertahankan atau saling memperdebatkan eksistensinya. Sebab jika itu terjadi, maka gigi roda ini kurang efektif berjalan, atau bahasa ilustrasinya, gigi roda menjadi rusak sebelah sehingga sulit untuk berputar atau mendorong putaran gigi roda legalitas.
Gigi roda kedua ini, legalitas, lebih menunjukkan aspek legalitas seperti kepemilikan dan kontrak atau nota kesepakatan penyerahan aset yang akan dikelola bersama atau nota kesepakatan kerjasama. Di sini, setiap hal harus berjalan secara sah di mata hukum dan sesuai kebijakan pembangunan terkait hak dan kewajiban legal atau kemudian disebut standing legalnya. Bagian terakhir, gigi roda ketiga, kontrol. Pemerintah memiliki fungsi kontrol yang berbeda dan mengikat pihak yang diberikan kepercayaan untuk mengelola atau mengikat pihak yang bekerja sama dengan pemerintah. Begitu juga sebaliknya, dengan pihak yang diberikan kepercayaan atau pihak yang bekerja sama dengan pemerintah dalam pengelolaan kawasan aset panorama eks Pesanggerahan Tentena. Hanya saja, pihak yang bekerja sama dengan pemerintah tersebut, mereka memiliki fungsi kontrol tambahan terkait kawasan aset yang dikelola bersama di atas nota kesepakatan kerjasama, meliputi kontrol kawasan-kawasan aset, baik itu milik pemerintah dan milik pihak yang dimaksudkan. Kontrol atas sumber daya yang diikut sertakan, misalnya karyawan atau tenaga kerja, pemasukan dan pengeluaran. Ini kawasan aset dari pemerintah Kabupaten Poso. Ya, isi sudah siap. The home point has been updated. Please check it on the map.
Model 3 roda komunikasi dan aplikasi. Umumnya, setiap pihak yang bekerja sama dalam pengelolaan kawasan aset menara panorama, baik pihak pemerintah dan pihak yang mengelola kawasan-kawasan aset, harus memperhatikan pentingnya departementalisasi, pembagian kerja, dan aksesibilitas. Tujuan utama yaitu menjalin dan membina komunikasi yang baik, serta proses pengaplikasian pendekatan dan kebijakan yang dapat merangkul setiap pihak. Departementalisasi diilustrasikan sebagai gigi roda pertama. Di sini, pemerintah harus membentuk satuan tugas yang membidangi secara khusus kawasan-kawasan aset yang dikelola bersama. Contoh, jika sudah ada Dinas Pariwisata, maka pemerintah Poso dalam hal Bupati Poso dan Kepala Dinas Pariwisata menyusun satuan tugas atau satgas kawasan aset yang dikelola bersama. Unsur keterwakilan satuan tugas harus menyertakan pihak yang bekerja sama dalam pengelolaan kawasan aset menara panorama dan selebihnya berasal dari internal pemerintah di lingkungan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Di samping itu, pihak yang bekerja sama dalam pengelolaan kawasan-kawasan aset juga harus membentuk satuan-satuan tugas terkait pengelolaan kawasan-kawasan aset tersebut. Misalnya satuan yang bertugas untuk membuat branding dan marketing, serta lainnya yang dianggap perlu. Setiap pihak yang bekerja sama harus duduk bersama dalam membangun departemen-departemen untuk mewujudkan kesepemahaman dan pencapaian tujuan bersama. Prinsip ini mengacu dari eksistensi ekologi secara filosofi, bahwa dalam ekosistem tidak ada satupun makhluk hidup dan atau kehidupan abiotik terpisah satu sama lain. Seluruhnya menjadi bagian yang utuh dari suatu ekosistem. Mengenai gigi roda kedua, pembagian kerja ini dibentuk setelah mewujudkan pengadaan departemen-departemen, misalnya satuan-satuan tugas. Di sini penting untuk menempatkan individu yang tepat dan representatif mencapai tujuan bersama. Bagian terakhir, gigi roda ketiga dari model 3 roda komunikasi dan aplikasi dalam studi kasus manajemen geospasial. Aksesibilitas dipahami sebagai daya jangkau atas pikiran, dalam hal ini gagasan, tindakan, dan perilaku yang mengarus utamakan akses pemerataan, akses informasi, akses kerjasama, dan akses transparansi. Dari dua model studi kasus manajemen geospasial, seperti yang telah saya sampaikan, kita bisa menguraikan klasifikasi perencanaan dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, perencanaan dilihat dari sudut pandang keluasan, yaitu menyangkut strategis dan operasional. Kedua, perencanaan dilihat dari sudut pandang waktu, yaitu menyangkut jangka panjang dan jangka pendek. Ketiga, perencanaan dilihat dari sudut pandang spesifikasi, yaitu menyangkut perencanaan yang menggambarkan perencanaan umum dan perencanaan yang membutuhkan penjelasan detail atau spesifik. Dan yang keempat, perencanaan dilihat dari sudut pandang frekuensi penggunaan, yaitu menyangkut rencana sekali pakai dan rencana tetap. Dalam ilmu bisnis dan ilmu manajemen, bagian klasifikasi perencanaan sangatlah penting diperhatikan dan bagian tersebut sudah melekat di model 3 roda manajemen geospasial. Nah, kita berada di belakang dari
Menara Panorama X Pesanggerahan Tentena. Pesanggerahan tempat TVRI dulu itu bagian sana. Nah, untuk mata kuliah kita di kelas saya, nanti bisa teman-teman lihat apa yang menjadi tugas dari teman-teman. Kemudian dikaitkan dengan apa yang akan apa yang telah dipelajari, terutama materi-materi berkaitan dengan tugas. Dan ada beberapa sesi. Sesi pertama itu tugas itu bagian ini, materi ini dikhususkan bagi mahasiswa yang telah mengerjakan tugas tetapi nilainya kurang maksimal, dan sebagian besar saya memberikan nilai 20. Jadi bagian pertama untuk sesi ini, sesi pertama, silakan teman-teman diskusikan berkaitan dengan konten kita saat ini sehubungan dengan studi kasus manajemen geospasial. Untuk teman-teman yang memperoleh nilai atau nilainya kurang maksimal, dan silakan dikerjakan, dilihat dulu petunjuknya sehingga teman-teman harapannya bisa diubah, bisa diperbaiki nilai dari teman-teman. Nah, untuk sesi kedua ini berlaku secara umum bagi mahasiswa di kelas saya. Nanti untuk sesi kedua kita akan lanjutkan kembali berkaitan dengan studi kasus manajemen geospasial. Studi kasus manajemen geospasial merupakan suatu kajian yang saya kembangkan untuk kita bisa duduk bersama, memberikan kontribusi pemikiran terkait yang bisa kita lakukan untuk merencanakan atau merumuskan perencanaan tata ruang wilayah, terutama itu menyangkut kawasan aset terbatas seperti kawasan Menara Panorama Tentena. Pemerintah daerah Kabupaten Poso sehubungan dengan kawasan aset Menara Panorama Tentena memiliki keterbatasan, yaitu lahan yang sempit. Tapi di sisi lain berdampingan dengan kawasan aset berupa lahan atau kebun dari warga. Dalam sosiologi bisnis, modal produksi dan pengembangan produksi tidak serta-merta dipahami sebagai modal finansial atau tidak serta-merta berasal dari finansial, keuangan, tetapi kemampuan memanajemenkan sumber-sumber daya yang ada, kemampuan memanajemenkan modal trust, serta kemampuan menggalang partisipasi sosial dalam setiap arus perencanaan dan pengaplikasian. Hal yang sama juga terdapat pada asas-asas manajemen dan manajemen aset, di mana seluruhnya dapat dijumpai pada setiap jenjang level perencanaan, baik top planning menyangkut perencanaan strategik, middle planning menyangkut perencanaan taktis, dan lower planning menyangkut perencanaan operasional. Kita lanjut mengenai manajemen geospasial. Keruangan atau wilayah selain sebagai tempat habitat manusia dan makhluk hidup lainnya, keruangan terbagi menurut kapasitasnya masing-masing sesuai status kepemilikan. Di sini, status kepemilikan mengarah secara langsung pada kepemilikan aset. Dan di sini penting untuk ditata dan dimaksimalkan pemanfaatan aset untuk membangun serta mencapai tujuan bersama. Lebih lanjut,
Analisis geospasial juga memiliki beberapa kecenderungan. Pertama, kecenderungan bahwa suatu wilayah memiliki profit yang tinggi. Kedua, kecenderungan suatu wilayah memiliki kerentanan yang tinggi atau tingkat risiko yang tinggi. Dan ketiga, kecenderungan suatu wilayah memiliki ketidakpastian yang tinggi seperti pendapatannya tidak lancar sepenuhnya. Kadang banyak pengunjung dan kadang sepi pengunjung. Analisis geospasial menurut kecenderungan yang dimiliki untuk kasus-kasus spot wisata, maka sangat diperlukan pentingnya dibuat suatu keputusan menurut karakter atau hasil penggambaran analisis geospasial. Artinya, perlu disiapkan atau dibuat keputusan pada saat menerima keuntungan yang pasti. Perlu disiapkan atau dibuat keputusan pada saat berisiko, serta perlu disiapkan atau dibuat keputusan dalam situasi dan kondisi tidak pasti. Singkatnya, kemampuan berspekulatif dan kemampuan melakukan peramalan dan benchmarking sangat mendukung kemampuan membuat suatu keputusan. Kawasan Menara Panorama Tentena terkesan unik. Mengapa dikatakan demikian? Pertama, lahan ini sangat terbatas sebab menara dan bangunan pelengkap hanya terdiri dari beberapa unit saja. Ketika saya mengunjungi tempat ini sebanyak 24 kali hingga Rabu tanggal 3 November 2021, kesan saya kawasan Menara Panorama Tentena agak ganjil karena pembangunan terasa kurang maksimal. Kedua, meski demikian, kawasan aset pemerintah daerah Kabupaten Poso ini terletak di jalan menuju puncak panorama ekowisata Hutan Pinus Tentena. Di bagian atas, wilayah ini merupakan kawasan aset pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan dikelola oleh komunitas pengelola Hutan Pinus Tentena. Selain itu, kawasan aset pemerintah daerah Kabupaten Poso juga dikelilingi kawasan aset berupa lahan atau kebun warga. Jadi seluruh penilaian ini kesannya sangat unik. Singkatnya, kawasan Menara Panorama Tentena dinilai sangat profit jika pemerintah mampu melakukan dua hal. Pertama, menggalang partisipasi komunitas untuk bekerja sama. Kedua, mampu melakukan koneksitas dengan kawasan aset pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kawasan ekowisata Hutan Pinus atau Puncak Panorama Tentena. Mengenai bisnis dalam ruang lingkup studi kasus manajemen geospasial tidak sepenuhnya terpatok pada pengertian bisnis secara konvensional semata-mata. Antara lain aktivitas ekonomi yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang sangat tergantung dari modal finansial. Memiliki sifat spekulatif dalam pemahaman, berani menerima risiko baik untung ataupun rugi. Dipengaruhi oleh reputasi atau nama baik, memiliki keahlian dan jejaring persahabatan serta jejaring kerabatan. Bisnis dalam manajemen geospasial sangat tergantung dari kemampuan membaca potensi wilayah, kemampuan membaca arus mobilitas individu dan atau arus mobilitas kelompok, pemetaan kebutuhan dan tren manusia, kemampuan menggalang partisipasi publik dalam aktivitas perencanaan dan pelaksanaan, kemampuan dalam mendesain marketing sosial, kemampuan mengintegritaskan aset, kemampuan menggabungkan pendekatan strategis seperti menggabung model 3 roda manajemen geospasial, baik model manajemen dan birokrasi atau model komunikasi dan aplikasi ke pendekatan manajemen geospasial adaptasi. Ya, intinya di sini kita memposisikan jika tanggung jawab atau kewajiban membawa perubahan positif seperti kesejahteraan bersama bukan semata-mata tugas negara tetapi tugas bersama. Dan karena itu manajemen geospasial memahami ekosistem secara utuh atau tidak terpisah-pisah.
Meskipun berbeda kapasitasnya, misalnya ekosistem negara, ekosistem market, dan ekosistem masyarakat, tetapi dalam manajemen geospasial, ekosistem tersebut utuh dan sumber daya terbesar bagi kemajuan pembangunan. Dengan catatan, semua itu sangat tergantung dari kemampuan menggalang partisipasi publik secara efektif dan efisien dalam pembangunan. Bagian-bagian wilayah, dan ketika ini diperkenalkan, harapannya ini saya mendapat beragam masukan dari mahasiswa. Seperti apa sebenarnya gagasan-gagasan kreatif yang bisa dipakai untuk pengembangan kawasan ini. Dan nanti ide saya mencoba mengaitkan dengan bagian atas, dan pengembangannya itu sepenuhnya berdasarkan atau berbasis pada pendekatan partisipasi masyarakat, yang nanti arahnya ini pengembangannya itu dikelola oleh komunitas. Ini asetnya luar biasa. Ini sampai ke sini banyak hal yang bisa kita pakai, kita bisa gunakan untuk pengembangan kawasan ini. Nanti sebentar saya akan coba melakukan penerbangan di bagian atas sana untuk melihat bagaimana gambaran ekowisata hutan pinus dari bagian ini. Tapi sebelumnya saya nanti akan mengambil bagian depan. Ini kebun. Ada tanaman jagung di sini. Dan di bagian sana ada beberapa ditanam durian. Nanti kita akan coba melakukan penerbangan di bagian sana. Bisnis pariwisata dalam studi kasus manajemen geospasial lebih memperhatikan pembentukan dan pra-pembentukan zona gesekan kerapatan populasi atau SOGAP. SOGAP sendiri merupakan temuan saya pribadi sebagai suatu analisis fundamental untuk memahami 3 kerapatan sosial, yaitu kerapatan populasi, kerapatan instrumen, dan kerapatan moral. Bagian ini dibatasi untuk dibahas pada sesi ini. Intinya, analisa SOGAP dipakai untuk memahami arus mobilitas, intensitas, rutinitas, aktivitas publik dalam suatu ruang atau dalam hal ini wilayah, terutama sejauh mana interaksi individu atau kelompok terjadi, atau bagaimana itu terbentuk dengan pusat sistem wilayah dan subsistem wilayah. Tidak menutup kemungkinan, jika kita memperhatikan pengertian pariwisata pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan, daya tarik dan atraksi wisata, serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Pengertian tersebut meliputi semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata, sebelum dan selama dalam perjalanan dan kembali ke tempat asal.
pengusahaan daya tarik atau atraksi wisata, misalnya pemandangan alam, taman rekreasi, peninggalan sejarah, pagelaran seni budaya, usaha dan sarana wisata seperti usaha jasa, biro perjalanan, pramu wisata, usaha sarana, akomodasi, dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan pariwisata. Maka sebenarnya melekat 3 bagian utama dari bisnis pariwisata, yaitu suatu bisnis yang dibangun dalam perspektif sosiologis, sehubungan dengan kebutuhan, interaksi, perilaku, dan tindakan. Kemudian bagian dari pemberlakuan prinsip atau asas-asas manajemen, serta perencanaan dan penataan aset atau kemudian dikenal dengan nama manajemen aset. Mengenai daerah wisata lebih diartikan sebagai daerah tujuan wisata. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Dari pengertian daerah wisata, panorama Tentena di kawasan aset pemerintah daerah Kabupaten Poso dan kawasan aset pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sudah mendukung pengertian tersebut. Hanya saja perlu dibangun lebih banyak lagi spot-spot wisata atau fasilitas pariwisata. Kemudian mengupayakan terbentuk koneksitas lebih besar di lingkungan wisata, baik koneksitas kawasan aset pemerintah daerah Kabupaten Poso dengan kawasan aset masyarakat, koneksitas kawasan aset pemerintah daerah Kabupaten Poso dengan kawasan aset pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pelembagaan pemilik aset sebagai mitra kerjasama bisnis pariwisata, juga bertindak sebagai pengelola kawasan aset wisata, realokasi kebijakan untuk pembangunan beberapa fasilitas wisata, pembangunan spot-spot wisata kontemporer, dan beberapa lagi pendekatan. Format pembangunan pariwisata dalam geospasial sifatnya tidak mengubah karakter lingkungan, misalnya menyangkut topografi wilayah. Justru mempertahankan karakter lingkungan, kemudian mengembangkan karakter lingkungan tersebut. Kawasan wisata yang dihasilkan lebih eksotik dan ramai dikunjungi. Pengembangan kawasan wisata dalam studi kasus manajemen geospasial tidak tergantung dari besar kecilnya luas kawasan aset wisata yang dimiliki. Akhir kata, pemberdayaan dan penguatan masyarakat berbasis komunitas serta pelembagaan aset menjadi kunci dari manajemen geospasial untuk studi pariwisata. Mengenai pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada di dalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Sekedar tambahan, hal lain yang menarik adalah karakter dari lingkungan. Karakter yang dimaksudkan adalah karakter yang dipertahankan, karakter dari lingkungan itu. Kita lanjut, pengembangan pariwisata adalah agar lebih banyak wisatawan datang pada suatu kawasan wisata, kemudian lebih lama tinggal dan lebih banyak mengeluarkan uangnya di tempat wisata yang mereka kunjungi, sehingga dapat menambah pendapatan atau devisa untuk negara khusus bagi wisatawan asing dan menambah pasti pendapatan asli daerah untuk wisatawan lokal dan atau menambah pendapatan masyarakat. Di samping itu juga bertujuan untuk memperkenalkan dan memelihara kebudayaan di kawasan pariwisata tersebut atau memperkenalkan dan memelihara perilaku sosial budaya di kawasan pariwisata tersebut, sehingga keuntungan dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh penduduk sekitarnya. Khususnya pengembangan pariwisata sebagai suatu industri secara ideal
harus berlandaskan pada 4 prinsip dasar. Yang pertama, kelangsungan ekologi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus menjamin terciptanya pemeliharaan dan proteksi terhadap sumber daya alam yang menjadi daya tarik pariwisata seperti lingkungan laut, hutan, pantai, danau, dan sungai. Kelangsungan kehidupan sosial dan budaya, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan tata kehidupan melalui sistem nilai yang dianut masyarakat setempat sebagai identitas masyarakat tersebut. Kelangsungan ekonomi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus dapat menciptakan kesempatan kerja bagi semua pihak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi melalui suatu sistem ekonomi yang sehat dan kompetitif. Kemudian, memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui pemberian kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata. Dengan demikian, pengembangan pariwisata yang berkelanjutan perlu didukung dengan perencanaan yang matang dan harus mencerminkan 3 dimensi kepentingan, yaitu industri pariwisata, daya dukung lingkungan, sumber daya alam, dan masyarakat setempat, dengan sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup. Berkembangnya pariwisata tergantung pada produksi industri pariwisata yang meliputi daya tarik wisata, kemudahan perjalanan, sarana dan fasilitas serta promosi. Dan umumnya ada beberapa hal untuk dipertimbangkan berkaitan dengan perencanaan pengembangan pariwisata. Yang pertama, perencanaan pengembangan pariwisata harus dilakukan secara sistematik dan atau menyeluruh. Kemudian, bagi pengembangan pariwisata diperhitungkan dengan memperhatikan pula perhitungan untung rugi apabila dibandingkan dengan pembangunan sektor lain. Itu kalau kita memahami pariwisata dalam pengertian yang konvensional, tetapi tidak dari manajemen geospasial. Yang kedua, pengembangan pariwisata harus diintegrasikan ke dalam pola dan program pembangunan seperti pembangunan ekonomi, pembangunan fisik, dan pembangunan sosial, dan atau menyangkut tujuan dari negara itu dibentuk, misalnya mencapai kesejahteraan bersama. Yang ketiga, pengembangan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa sehingga membawakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang merata dalam masyarakat. Yang keempat, pengembangan pariwisata harus sadar lingkungan sehingga pengembangannya mencerminkan ciri-ciri khas budaya dan karakter lingkungan. Bukannya justru merusak lingkungan alam dan budaya yang khas itu. Dan yang kelima, pengembangan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa sehingga pertentangan sosial dapat dicegah seminimal mungkin dan dapat menimbulkan perubahan-perubahan sosial yang positif. Ini jalan. Dan yang keenam, penentuan tata cara pelaksanaannya harus disusun sejelas-jelasnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan masak sesuai kemampuan. Yang terakhir, pencatatan atau monitoring secara terus-menerus mengenai pengaruh pariwisata, bagaimana, seperti apa terhadap suatu masyarakat dan lingkungan, sehingga merupakan bahan kajian yang baik untuk menyempurnakan kembali atau meluruskan kembali akibat perkembangan pariwisata yang merugikan, sehingga merupakan sarana pengendalian pengembangan yang terarah. Saya Dr. Tebondo menyampaikan terima kasih, selamat belajar dan sukses selalu. Area kebun. Nah, di bagian sana itu tempat saya lalui masuk ke sini tadi. Jadi kita mengambil spot agak masuk ke dalam. Dari
Menara panorama Pesanggerahan X Pesanggerahan, dan juga tadi di bagian ini kawasan ekowisata. Ini kebun warga. Kondisi jalannya kurang mendapat perhatian dari pemerintah, kecuali di bagian sana, jadi hanya separuh. Apakah pemerintah yang bangun jalannya atau itu masyarakat yang patungan, atau mungkin dibangun oleh pihak lain? Di bagian itu kawasan ekowisata juga masih menjadi bagian, dan sana ada tower PLTA Poso Energi PT Bukaka. Nah, ini jalan, kondisi jalannya. Banyak sih orang mengatakan bahwa untuk membangun ini itu diperlukan modal. Ya, memang benar. Tapi tidak selamanya kalau kita bicara soal sumber daya, pengembangan wilayah, tidak selamanya kita harus bergantung pada daerah 100% ya. Tapi bagaimana kita bisa mendayagunakan, menggalang partisipasi publik, partisipasi komunitas dalam setiap perencanaan. Sana ada orang.
Oke, dan kita langsung balik saja pengambilan konten sudah selesai. Di sini saya langsung kembali ke rumah.